Pasar Indonesia telah selesai dilaksanakan. Bapak Ibu dipersilakan melanjutkan aktivitas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Bisa kita mulai, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pada Bapak Ibu semuanya. Semoga pagi ini selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan rapat persiapan ANBK SD tahun 2021. Yang terhormat Bapak Wahyudi selaku Kasih Kurikulum dan Penjaminan Mutu SD, yang terhormat Bapak Ibu Pengawas SD, yang terhormat Operator Kecamatan, yang terhormat Operator Sekolah, dan tidak lupa yang terhormat Mas Pramudia. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa diberi kesehatan. Yang pertama untuk acara akan disampaikan kepada Pak Wahyudi selaku Kasih Kurikulum itu yang akan memberikan materi terkait dengan kebijakan, dan nanti selanjutnya akan disampaikan sama Pak Pram secara teknis ANBK. Mungkin Bapak Ibu semua masih ada beberapa yang kurang paham secara teknis, sehingga nanti di saat pelaksanaan ANBK harapan kita semua sudah tidak ada masalah. Amin. Nah, selanjutnya monggo Pak Wahyudi, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Mas Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang ini kita bisa berkumpul bertatap maya dalam rangka rapat koordinasi persiapan untuk pelaksanaan ANBK khususnya di bidang SD. Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu, utamanya ini koordinator ANBK Mas Hari, Mas Pram yang saya hormati. Ini Mas Pram, Mas Hari ini kan koordinator ANBK di Kabupaten Magelang. Kemudian tidak lupa kepada Bapak Ibu operator dan Bapak Ibu guru semua yang bisa hadir bertatap maya pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan ANBK ini Bapak Ibu, bahwa perlu dipahami terkait dengan ANBK ini bahwa kita untuk tingkat SD adalah hal atau kali yang pertama. Sehingga segala sesuatunya derek monggo dipersiapkan terkait dengan persiapan ANBK ini. Kemudian Bapak Ibu, hal-hal yang mungkin perlu dipersiapkan terkait dengan teknis, saya kira menjadi tugas Bapak Ibu selaku operator yang bisa hadir. Kemudian yang perlu persiapkan lagi adalah terkait dengan materi. Yang perlu saya tekankan adalah terkait dengan materi anak. Monggo Bapak Ibu, karena peserta kita ini adalah yang pertama adalah anak kelas 5 dan baru pertama kita melaksanakan kaitan dengan ANBK atau sistem online seperti ini. Jadi mohon untuk persiapkan anak kelas 5 pertama kali dan secara online menggunakan media laptop atau komputer ini mungkin bagi sebagian sudah mengenal. Tapi secara umum di Kabupaten Magelang ini masih banyak yang harus diperkenalkan sehingga tidak asing Bapak Ibu. Ini utamanya kepada Bapak Ibu, monggo untuk anak itu intinya terbiasa bagaimana menggunakan alat. Karena kalau alat ini hanya sebagai komputer atau laptop ini adalah sebagai alat. Tapi kontennya adalah bagaimana anak itu memecahkan sebuah soal atau permasalahan, dia bisa mampu. Jangan sampai anak yang sudah siap secara materi, tapi ternyata secara alatnya tidak mampu, sehingga justru menghambat. Maka dari itu, monggo Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu. Apalagi kalau kita melihat dari ini pelaksanaan untuk tingkat sekolah dasar, kita masih ada waktu Bapak Ibu. Kalau menurut jadwal rencana kita itu kan ada di bulan Oktober, sekitar minggu ketiga. Kalau tidak melenceng atau berubah jadwal adalah 18 sampai 22, kemudian 25 sampai 28, serta yang selanjutnya 1 sampai 4 November. Monggo nanti jadwal insya Allah akan disampaikan lebih lanjut. Karena ini hanya gambaran awal kaitan dengan pelaksanaan untuk ANBK. Jadi karena situasi sekarang ini perubahan kebijakan begitu cepat sehingga monggo Bapak Ibu selalu mengikuti kaitan update informasi. Kemudian kembali lagi ke kaitannya dengan masalah materi siswa Bapak Ibu, ini monggo kepada Bapak Ibu guru agar mempersiapkan. Karena materi untuk ANBK ini kan materinya materi kaitan penyelesaian soal ini kan butuh kemampuan anak untuk berpikir tidak hanya sekali. Seumpama kita kaitkan dengan tingkatan berpikir adalah tingkatan berpikir yang sudah tingkat berpikir lanjut. Tingkat berpikir lanjut. Baik itu dalam kemampuan literasi maupun numerasinya. Monggo Bapak Ibu derek di godok kaitan dengan materi siswa ini supaya anak mampu
Karena nanti untuk AN ini walaupun bukan atas nama nilai individual, karena itu adalah nilai lembaga, tapi nanti akan mengerucut dari lembaga itu semua mengerucut ke kabupaten. Harapan dari Bapak Kepala Dinas, walaupun ini sifatnya kita lembaga, kelembagaan, tapi nanti untuk Kabupaten Magelang ini harapannya jangan sampai mengecewakan. Sehingga monggo untuk pendampingannya kepada Bapak Ibu Guru, monggo secara konten materi siswanya, kemudian kepada Bapak Ibu pengawas, derek untuk mendampingi terkait dengan persiapan ini ke sekolah. Derek monggo Bapak Ibu, ini pesan kepada Bapak Ibu pengawas untuk turun ke bawah seberapa jauh kaitan persiapan ANBK ini yang ada di lapangan atau di sekolah-sekolah. Monggo. Sudah tingkat apa? Sudah sampai mana? Mungkin kesulitannya apa? Kemudian nanti solusinya apa? Monggo Bapak Ibu pengawas nanti koordinasi dengan Bapak Ibu guru kaitan materi siswa ini. Di samping tadi kaitan dengan secara teknis memang harus dibiasakan. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa untuk AKM ini, karena nanti pilihan apa soalnya itu kan formatnya bermacam-macam. Misalnya sekilas, misalnya contoh format soalnya, kalau misalnya di ujian nasional itu kan pilihan ganda atau usianya singkat. Tapi untuk AKM ini adalah pilihan gandanya bervariasi. Mungkin ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Kemudian komposisinya pun ternyata kan banyak aplikasinya Bapak Ibu. Karena untuk pengetahuan itu komposisinya hanya 20%, penalaran 30%, dan aplikasinya yang sifatnya aplikatif itu 50%. Jadi anak itu dituntut kaitan dengan bagaimana soal ini adalah memecahkan masalah. Penalarannya bagaimana anak itu. Nah, ini tuntutan di soal AKM ini. Kemudian konteksnya, semua soal ini adalah semua soal yang diberikan secara konteks baik personal, sosial budaya, dan sains. Jadi apa yang dipelajari anak itu tidak hanya sebatas pada pengetahuan saja Bapak Ibu, tapi bagaimana penerapannya secara sosial budaya, tapi secara keilmuannya sainsnya juga bagaimana. Monggo Bapak Ibu. Kemudian ya yang selanjutnya kaitan dengan bagaimana ada teks yang berbasis untuk stimulus, format jawabannya dan terbuka. Lah monggo Bapak Ibu. Anak dilatih karena di format jawaban pada misalnya AKM ini misalnya urean, betul-betul anak itu diberi kemampuan untuk mengeksplor apa yang dimiliki. Disediakan soal dengan jawaban yang terbuka. Sehingga monggo Bapak Ibu untuk anak disiapkan, dilatih bagaimana anak itu menjawab secara bebas, secara keilmuan tadi berdasarkan apa, sosial budaya, sains dan sebagainya. Anak itu menjawab secara terbuka. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah kaitan anak adalah berbasis komputer. Nah ini yang secara teknis kami serahkan kepada para operator bagaimana harapannya saat pelaksanaan ANBK ini tidak terjadi gangguan, baik gangguan secara teknis maupun non teknis. Contoh ada sekolah yang mungkin agak jauh ke tempat sekolah yang ditumpangi, misalnya dari SD, karena secara umum untuk SD di Kabupaten Magelang ini menumpang di SMP atau SLTP terdekat. Tapi jika terpaksa, misalnya ada yang agak jauh, monggo Bapak Ibu dikondisikan sehingga secara kejiwaan anak-anak betul-betul siap, jangan terganggu dengan faktor non teknis. Contoh misalnya yang di daerah-daerah
ini lingkar pinggiran di Kabupaten Magelang, di Sawangan, di Serumbung, di Windusari yang pojok, di Kaliangkrik, kemudian di Salaman yang atas sana, Bapak Ibu monggo dikondisikan anak ini tidak secara psikis tenang ya, tidak stres dan sebagainya. Karena namanya anak menumpang di lain tempat itu perlu penyesuaian, sehingga monggo derek kaitan anak untuk dipersiapkan semaksimal mungkin terkait dengan mungkin transportasinya, kemudian secara persiapan personal pribadinya, kemudian pengenalan lingkungan Bapak Ibu. Pengenalan lingkungan dari Bapak Ibu untuk misalnya anak ini mengenal sekolah yang mau ditumpangi, mungkin diajak ke SMP yang mau ditumpangi ini sehingga mengenal. Ini bakal secara Oktober menghasilkan, diharapkan oleh semua pihak ini memuaskan. Demikian, segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Hari. Terima kasih. Ini misalnya kurang masuk enggak? Udah dikembalikan. Mohon maaf, tadi ada masalah dengan koneksi yang ada di dinas. Ini kita menunggu Mas Eri, sudah bisa masuk? Belum. Baik, terima kasih Pak Wahyudi atas pencerahannya, sudah banyak sekali untuk kami semua. Baik, Bapak Ibu, ini karena masih ada masalah dengan koneksinya Mas Heri, kami lanjutkan dengan materinya, nggih, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk rekan-rekan SD, kaitannya dengan tumpang-menumpang, jika memang di tempatnya Bapak Ibu menumpang, ternyata ada problem, ada masalah, dan Bapak Ibu mau pindah, ini masih bisa dimungkinkan, tetapi 1-2 hari ini. Jadi yang pasti ada komunikasi antara SD dengan tempat yang ditumpangi, baik itu SMP, SMA, SMK. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan langsung ke materi. Nah, Bapak Ibu, kalau kami cek, yang webnya ANBK, web ANBK, itu belum semua diganti password-nya. Dan bahkan beberapa juga belum masuk di webnya ANBK. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu untuk informasi utama ANBK adalah melalui web ANBK. Informasi utama melalui web anbk.kemdikbud.go.id. Nah, untuk informasi kita secara koordinasi, sudah ada grup di WA, ini sudah ada. Kami juga menyarankan kepada Bapak Ibu masuk yang di grupnya Telegram. Ini. Di grup Telegram ini kebetulan semua jenjang ada di sini, sehingga Bapak Ibu kalau sudah mengikuti dari grup Telegram ini, kita belajarnya jauh lebih banyak dari masalah-masalah yang sudah muncul. Ini di grupnya yang Telegram. Untuk linknya sudah kami bagi. Baik yang melaksanakan secara mandiri ditumpangi maupun yang menumpang.
harapannya semuanya mengikuti grup ini. Jadi silahkan teman-teman dari SD yang menumpang pun tetap masuk ke sini, karena informasi terbaru secara harian itu kami lewatkan sini. Jadi ada info seperti apa, itu kami lewatkan di grup Telegram, sehingga Bapak Ibu tidak akan ketinggalan info. Bapak Ibu nanti tidak akan ketinggalan info, lalu kalau mau koordinasi dengan sekolah yang ditumpangi juga lebih mudah. Jadi nanti koordinasinya jauh memudahkan kalau Bapak Ibu mengikuti grup ini. Berikutnya Bapak Ibu, kalau kaitannya peserta, Bapak Ibu sudah tahu semua, yang SD kelas 5 maksimal 30 siswa, maksimal 30 siswa. Jika siswanya kurang dari 30, berarti seadanya siswa Bapak Ibu, seadanya siswa. Nah, kalau siswanya lebih dari 30, modelnya nanti sampling. Yang melakukan sampling itu dari kementerian, melihat data, satu biodata siswa, yang kedua adalah data sosial ekonomi. Data sosial ekonomi. Lalu nanti yang siswanya lebih dari 30 juga ada 5 siswa cadangan, ada 5 siswa cadangan. Nah, nanti akan kami sampaikan juga bagaimana cara mengaktifkan siswa cadangan. Nah, siapa sih peserta asesmen nasional itu? Pesertanya kepala satuan pendidikan, seluruh guru atau pendidik, dan peserta didik pada satuan pendidikan. Kalau yang di sampling adalah peserta didiknya, tetapi kalau untuk kepala satuan pendidikan dan seluruh guru atau pendidik ini nanti secara keseluruhan. Nah, jika ada kepala satuan pendidikan, ternyata beliau memimpin lebih dari satu sekolah, maka beliau juga harus mengisi di sekolah 1 dan di sekolah 2, atau di mana beliau memimpin itu semuanya harus mengisi surveinya. Nah, begitu juga dengan seluruh guru atau pendidik yang mengajar di satu tempat, lebih dari satu tempat, juga harus mengisi di semua sekolah, terutama misal guru agama dan guru PJOK. Ini. Nah, kalau peserta didik syaratnya terdaftar pada Dapodik atau MIS, dia punya NISN valid. Nah, kemarin banyak pertanyaannya adalah siswanya itu ada yang sudah pindah keluar atau pindah masuk. Kenapa kok tidak bisa dimasukkan? Karena samplingnya sudah terjadi dari kemarin. Nah, ini adalah instrumen asesmen nasional. Kalau siswa itu mengerjakan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jika guru dan kepala sekolah ini mengerjakannya survei lingkungan belajar. Guru dan kepala sekolah mengerjakan survei lingkungan belajar. Nah, metode penilaian dalam AKM itu MSAT, ini yang baru nih. Multi-Stage Adaptive Test. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika anak, kalau yang SD itu ada 2 stage, jika anak pada stage pertama, dia dapat mengerjakan soal dengan baik, maka di stage berikutnya dia akan mendapatkan paket soal yang lebih susah. Tetapi jika di stage pertama, anak tersebut mendapatkan hasil yang tidak begitu baik, maka di stage berikutnya anak tersebut mendapatkan soal yang lebih mudah. Nah, ini yang membuat efeknya adalah sistem ANBK itu jadi terkesan berat karena ada multi-stage adaptive test dan bentuk soalnya itu bentuk soal objektif, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat. Nanti bentuk soal non-objektif adalah uraian. Nah,
Jadi kalau bentuk soalnya sendiri itu sudah berbeda jauh. Berbeda jauhnya adalah kalau soal-soal sekarang itu bacaannya panjang, gambarnya bagus-bagus, nanti ada pertanyaan. Nah, kalau dulu waktu zaman masih dicetak, pasti masih memperhitungkan biaya cetak akan mahal ketika soalnya dibuat panjang, lalu juga banyak gambar. Nah, kalau sekarang karena berbasis komputer, maka soal-soal itu bisa dibuat semenarik mungkin dan merangsang anak untuk lebih kreatif. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya, Bapak Ibu, jadwal pelaksanaannya, kita lihatnya adalah yang ini, SD dan paket A. Simulasi kemarin, ini yang melakukan simulasi hanya SD yang mandiri dan SD mandiri ditumpangi. SD mandiri dan mandiri ditumpangi. Nanti akan benar-benar melibatkan siswa, adalah di minggu ketiga Oktober. Di minggu ketiga Oktober dari tanggal 18 sampai 22 ini akan ada simulasi paket. Nah, Bapak Ibu selama ini mungkin dari teman-teman SD yang menumpang, bertanya, ini kok kami belum diminta ke SMP dulu ya untuk istilahnya pengenalan lingkungan, lalu pengenalan alat, lalu bagaimana cara mengerjakannya. Nah, untuk teman-teman yang SD akan mulai kami undang ke SMP, adalah di minggu kedua Oktober. Di minggu kedua Oktober ini kita akan latihan dulu, nanti ada simulasi, nanti ada gladi bersih dan pelaksanaan ANBK utama. Kenapa kok bukan sekarang saja latihannya? Karena begini Bapak Ibu, untuk teman-teman yang SMP, jadwalnya minggu ini kami masih melayani yang gladi paket. Minggu depan, paket C yang minggu ini. Minggu depan, ini kami melayani yang paket B. Ini yang minggu depan. Lalu minggu depannya lagi, ini kami baru melayani ujian yang paket C. Lalu ada satu minggu ini memang kosong, tetapi kami baru persiapan untuk ANBK yang SMP, karena pelaksanaan ANBK yang SMP dan paket B itu dari tanggal 4 sampai tanggal 7 Oktober. Tanggal 4 sampai tanggal 7 Oktober ini pelaksanaan yang SMP. Nah, nanti pelaksanaan SMP itu selesai, paket C itu juga selesai, kami akan full untuk pendampingan teman-teman yang SD. Nah, nanti pengenalan lingkungan ada di minggu kedua Oktober. Nanti ini ada simulasi, ada gladi, nanti pelaksanaan ANBK utama. Lalu untuk teman-teman yang SD dari minggu ke 3, 4, 5, minggu 1, ini sekitar 1 bulan ya Bapak Ibu. Ini ada sekitar 1 bulan, 1, 2, 3, 4 minggu ini ngapain yang teman-teman SD? Nah, selama 4 minggu ini, selama 4 minggu atau hampir 1 bulan, nanti Bapak Ibu bisa mengenalkan siswa, Bapak Ibu dapat mengenalkan siswa untuk mengerjakan soal-soal asesmen nasional. Nah, soal-soal asesmen nasional dapat dibuka dari web pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Nah, kalau kita explore lebih jauh, kaitannya web Pusmenjar ini, di sini ada hal yang menarik nih Bapak Ibu. Katanya materinya hanya numerasi, tapi kenapa di situ ada numerasi, ada literasi teks fiksi, dan literasi teks informasi.
Ya memang untuk literasi ada dibagi menjadi dua, teks fiksi dan teks informasi. Teks fiksi dan teks informasi. Nah, lalu di situ kenapa ada level-level pembelajarannya, Mas? Nih, level pembelajaran yang ada di sini nanti ada hubungannya dengan yang namanya AKM kelas, Bapak Ibu. Jadi, kalau yang namanya AKM, rangkaian ANBK, yang mengikuti memang sampling 30 siswa. Itu mewakili sekolahnya Bapak Ibu. Lalu anak-anak yang lain itu suruh ngapain? Anak-anak yang lain juga diminta mengenal, soal-soal dari AKM. Nah, di sini sudah ada level 1, kelas 1 dan 2 SD. Level 1, kelas 1 dan 2 SD. Nanti untuk numerasinya itu mulainya kelas 2 ya Bapak Ibu. Kalau anak kelas 1 biarkan mereka itu baru mengenal lingkungan sekolahnya Bapak Ibu, biarkan mereka beradaptasi dan pastikan mereka juga lancar membaca dulu di kelas 1. Jangan begitu masuk kelas 1 Anda itu harus sudah bisa baca, nulis, berhitung. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita akan mulai di kelas 2-nya, terutama untuk numerasinya. Yang kelas 1 mohon tetap pendampingan anak-anak agar bisa membaca, bisa menulis, bisa mulai berhitung yang sederhana. Ini nanti latihannya bisa ini Bapak Ibu, bisa disampaikan latihannya untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Ini secara online. Lalu untuk level 2, ini sudah ada soal-soal untuk kelas 3 dan kelas 4. Numerasinya itu memang untuk kelas 4. Nah, yang kelas 3 mulai dikenalkan saja dulu Bapak Ibu. Kelas 3 mulai dikenalkan saja dulu. Lalu ini teks fiksi, teks informasi. Ini jumlah soal ini berarti contoh soal yang sudah disiapkan dari kementerian. Contoh soal yang sudah disiapkan dari kementerian jumlahnya sekian. Tiap tahun nanti akan bertambah Bapak Ibu. Tiap saat itu akan bertambah. Contohnya yang level 4, level 5, ini soalnya luar biasa nih. Numerasi saja sudah sampai 67 soal. Nah, nanti mengenalkan ke siswa ya tidak dipaksa siswa itu dapat mengerjakan soal AKM sehari kok harus dapat 10, tidak Bapak Ibu. Siswa itu dapat memahami konsepnya dari satu soal itu sudah baik. Satu soal, tetapi anak paham konsep, jadi bukan di drill paket soal, tetapi mereka paham konsepnya dulu. Lalu nanti untuk level 3 ini berarti untuk kelas 5 dan kelas 6 SD. Ini jumlah paket soalnya Bapak Ibu seperti ini. Nah, contoh ya Bapak Ibu, kita akan melihat yang numerasi kelas 2 SD. Numerasi kelas 2 Level SD. pembelajarannya ini Pak. Ini apa? Oh, di Mbak untuk tilik-tilik. Oke, mohon maaf saya mute ya Bapak Ibu. Oke, ini kelihatannya baru berat karena sekarang baru simulasi untuk paket C. Nanti ini bisa di ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh soal yang online. Nanti Bapak Ibu pasti bertanya, di tempat kami masih ada masalah dengan sinyal komputer. Bagaimana siswa-siswa dapat latihan kalau sinyal saja tidak ada, gitu kan? Nah, kalau yang offline, Bapak Ibu, yang offline itu kami juga sudah membagi ke teman-teman semua. Uang putih nih? Saya stop share. Oke, mohon maaf ya, saya mute all ya. Saya lanjutkan. Baik,
Yang tampilan demo semi offline, full offline, itu tampilannya sama seperti yang ANBK online. Nanti kita akan bahas sebentar bagaimana caranya kalau anak-anak biar bisa melakukan yang full offline. Full offline itu berarti tidak perlu internet, Bapak Ibu. Ini sudah ada ininya, sudah ada softwarenya yang disiapkan dari kementerian. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah halaman AKM kelas. Nah, kemarin mungkin teman-teman di SD itu sudah bertanya, kami itu sudah mahal-mahal mengadakan komputer, beli jaringan. Apakah hanya akan digunakan untuk ANBK yang beberapa hari? Tidak, Bapak Ibu. Nanti untuk semua siswa, terutama mulai dari kelas 2 sampai kelas 6, itu akan ada kegiatan namanya AKM kelas. AKM kelas ini digunakan sebagai alat bantu guru di kelas untuk mendiagnosa hasil belajar setiap individu murid. Tujuannya adalah untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid. Ini Bapak Ibu, jadi harapannya Bapak Ibu untuk setiap individu murid itu ada tes diagnosa agar Bapak Ibu tahu tingkat kompetensi murid A, B, C itu seperti apa. Maka nanti pendampingan dari Bapak Ibu akan lebih baik lagi ketika Bapak Ibu sudah tahu ini loh murid saya tingkatnya seperti ini. Jadi seperti kalau kita menerapkan yang multiple intelligence Bapak Ibu. Kecerdasan ganda. Jadi kita tahu anak kita itu potensinya di mana. Nah, lalu untuk AKM kelas ini ada versi Android-nya juga Bapak Ibu. Versi Android ini maksudnya apa? Maksudnya nanti siswa bisa mengerjakan pakai HP siswa sendiri. Atau yang aplikasi Windows berarti siswa mengerjakan pakai laptop atau komputer sekolah. Nih. Ini yang aplikasi Windows. Lalu bagaimana yang dapat Chromebook? Nah, Chromebook itu nanti kita bisa basisnya adalah browser. Pakai yang aplikasi Windows ini juga bisa. Nanti untuk menjalankan servernya, menggunakan laptopnya Bapak Ibu Guru yang punya sistem operasi Windows. Kalau kliennya bisa pakai Chromebook, terutama kalau sudah mendapatkan Chromebook bantuan dari pemerintah. Nih, ini jadi Bapak Ibu tidak perlu galau, tidak perlu bingung, kenapa kok kami belum dihadirkan di SMP, kenapa kok kami belum diminta berlatih ke SMP, karena kalau melihat time schedule seperti ini, Bapak Ibu, kami memungkinkan untuk menghadirkan teman-teman di SD sampai siswanya, itu yang paling memungkinkan adalah minggu kedua di bulan Oktober. Karena kami di teman-teman SMP, ini masih untuk backup untuk yang paket C, yang SMA, dan yang ANBK utama SMP sendiri. Ini. Jadi, kenapa kok belum diminta datang ke SMP atau siswanya belum diminta untuk latihan? Ya karena lab kami masih full terus, Bapak Ibu. Lab yang ada di SMP masih full terus kaitannya dengan penjadwalannya. Nah, lalu pelaksanaan untuk ANBK utama SD itu dibagi menjadi gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 adalah tanggal 8 sampai 11 November. 8 sampai 11 November. Nah, gelombang 1 ini nanti ada tahap 1 dan tahap 2. Kenapa? Setiap siswa itu hanya mengerjakan AKM selama 2 hari. Kalau dari tanggal 8 sampai 11 November,
ini adalah 4 hari. Maka pembagiannya adalah tahap pertama tanggal 8 dan tanggal 9, tahap yang kedua tanggal 10 dan tanggal 11. Nah, dalam satu hari pembagian sesi untuk SD adalah 2 sesi. Sesi yang pertama jam 8 sampai pukul 10.35. Ini sesi yang pertama. Sesi yang kedua pukul 13 sampai 15.35. Kenapa kok yang SD hanya 2 sesi, yang SMP, SMA, SMK bisa 3 sesi? Karena mengingat kondisi fisik anak SD, Bapak Ibu, kondisi fisik anak SD itu jangan kita paksa. Nanti kalau anak-anak yang dapat sesi siang, pukul 13 sampai 15.35, ya pastikan mereka sudah enjoy dulu, mereka masih badannya fresh, mereka tahu jadwalnya jam 13 ini, maka mungkin sudah rebahan dulu atau sebelumnya sudah ada pembekalan materi sebentar, itu silahkan. Nah, lalu yang di gelombang 2 ini tanggal 15 sampai 18 November. Sama, ini nanti masuknya di tahap 3 dan di tahap 4. Tahap 3 adalah tanggal 15-16 November, tahap 4 adalah tanggal 17-18 November. Ini tahap 3 dan tahap 4. Nah, maka hitungan kami adalah setiap sekolah SMP yang memiliki satu lab komputer, kalau dimaksimalkan bisa ditumpangi sampai 8 SD. Asumsinya adalah di tahap 1, sesi 1, sesi 2, berarti ini sudah 2 SD. Di tahap kedua, sesi 1, sesi 2, 2 SD lagi. Lalu di tahap ketiga, tahap keempat, hitungannya juga seperti itu. Tetapi dipastikan kliennya minimal 30 yang ada di SMP. Nah, kemarin masih menjadi kebingungan di tempat teman-teman juga ketika kami mengatakan bahwa dalam penggunaan lab komputer, kita menggunakan 50% dari kapasitas ruang. 50% dari kapasitas ruang. Bukan 50% dari kapasitas klien. Bukan 50% dari kapasitas klien. Bedanya seperti apa? Bedanya seperti ini, Bapak Ibu. Jika lab komputer SMP yang standar ukurannya adalah 8x12. 8x12. Maka 8x12 itu boleh diisi dimaksimalkan sampai 30 siswa kalau yang SD. Kenapa? Karena kapasitasnya ketika 8x12 itu bisa diisi sampai 60 orang. Bisa diisi sampai 60 orang. Atau kalau yang gampang, misal SD menggunakan ruangan kelas dengan ukuran 8x7. Nah, itu kan kapasitasnya bisa sampai 28 siswa atau sampai 30 lah. Maka kalau ruangannya segitu, ya bisa diisi sampai 15. Tetapi kalau kliennya ternyata lebih dari itu, ya silahkan digunakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, catatan kami adalah separuh dari kapasitas ruang, bukan separuh dari kapasitas klien. Karena kalau separuh dari kapasitas klien kan eman-eman ada klien yang tidak digunakan. Itu Bapak Ibu. Lalu kalau ada pergantian sesi, kami juga sudah meminta kepada teman-teman SMP, terutama yang punya lab, kita akan ada desinfektan spray. Jadi kita sterilkan labnya setelah digunakan yang tahap 1. Kita sterilkan, biar yang tahap kedua
itu dapat menggunakannya tanpa perlu was-was lagi. Nih Bapak Ibu. Nah, lalu kapan pendidik dan kepala satuan pendidikan mengisi survei lingkungan belajar? Pelaksanaan mengisinya, mengisi secara mandiri sesuai jadwal pelaksanaan AN peserta didiknya selama 4 hari. Jadi, nanti kepala sekolah dan pendidik, misal di sekolahnya Bapak Ibu kok jadwalnya tanggal 8 sampai 9 November. Maka Bapak Ibu kepala sekolah dan guru itu dapat mengisi dari tanggal 8 sampai 11 November. Kepala sekolah dan guru dapat mengisi dari tanggal 8 sampai 11 November 2021. Atau kalau sekolahnya melakukan ujian tanggal 15-16 November, maka kepala sekolah dan Bapak Ibu guru dapat mengisinya dari tanggal 15 sampai 18 November. Nih. Oke. Ini pembagiannya tadi Bapak Ibu. Nah, lalu bedanya simulasi dan gladi bersih. Kalau simulasi itu kita masih checking hal-hal yang teknis. Tetapi kalau gladi itu sudah sampai ke siswa. Jadi siswa tahu caranya menjawab soal. Jadi kalau ada soal yang dia pilihan ganda kompleks, lebih dari satu pilihan, siswa juga tahu itu berarti harus milih lebih dari satu pilihan. Lalu kalau siswa harus mengisi esai, berarti dia juga sudah terbiasa untuk ngetik jawaban yang ada di komputer itu. Jadi nanti anak-anak dipastikan sampai belajar ngetik. Nah, lalu untuk pengisian survei lingkungan belajar, ini linknya Bapak Ibu, dan untuk survei lingkungan belajar dan survei karakter itu memang tidak ada contoh soalnya. Karena dari kementerian memang benar-benar ingin melihat, memotret lingkungan belajar dan karakter yang ada. Itu tidak akan ada contoh soalnya. Nah, ini tadi asesmen nasionalnya. Hasil asesmen nasional, pelaporan hasil AN dielaborasikan dengan sumber data lain menjadi profil atau rapor pada level satuan pendidikan dan atau daerah, dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, tidak untuk laporan individu peserta didik. Nih. Nah, ini tadi webnya ya, Bapak Ibu, pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Nah, peserta cadangan, ini bahas kaitannya dengan peserta cadangan, jika ternyata dari hasil sampling itu ada anak kok tidak naik kelas atau anak tersebut pindah, maka jika diketahui sebelum hari H, kita bisa mengaktifkan yang namanya peserta cadangan. Nah, peserta cadangannya ini nanti bisa kita aktifkan. Tidak diizinkan, Bapak Ibu, kalau misal di hari pertama anaknya ikut, tetapi hari kedua nggak ikut, mau diganti, itu tidak diizinkan. Kalau mau mengganti itu satu rangkaian, ujian hari pertama dan hari kedua. Oke, terus ini perbedaan soalnya ya Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi secara jelas sekali perbedaannya. Nah, lalu ini infrastruktur Bapak Ibu, ini yang masih pada bingung bagi teman-teman SD. Infrastruktur ini masih bingung untuk teman-teman SD, kaitannya saya mau semi online atau online ya. Sebetulnya sama-sama enak kalau tidak ada masalah di server pusat. Sama-sama enak kalau tidak ada masalah dalam pelaksanaan. Tetapi dalam pelaksanaan menggunakan komputer pasti masalahnya besar Bapak Ibu.
Karena kita juga harus memastikan listrik tidak mati, internet juga stabil, lalu servernya Bapak Ibu kuat, kliennya juga kuat. Nah, perbedaannya adalah kalau semi online, Bapak Ibu harus menyediakan komputer proktor atau istilahnya server lah. Kalau semi online, Bapak Ibu harus menyediakan komputer proktor atau istilahnya server, minimal itu dia bentuknya desktop atau all-in-one, tidak boleh laptop. Dengan spesifikasi CPU-nya 4 core, RAM-nya 8 GB, ada hard disk free 250 GB. Operating sistemnya menggunakan Windows 10 dengan perbandingan spek seperti ini, perbandingannya adalah satu server diakses 15 komputer klien. Maka kalau ada lebih dari jumlah klien yang akses, bagaimana? Berarti spesifikasi komputer servernya atau komputer proktornya ini harus ditingkatkan lagi. Nih, kalau teman-teman yang SMP sudah hafal, kami pasti minta RAM 16 dan tidak pakai hard disk tetapi SSD. Kalau teman-teman yang SMP sudah hafal itu. Nah, kalau yang online, Bapak Ibu tidak perlu menyediakan komputer proktor atau server. Bapak Ibu sediakan PC desktop atau all-in-one yang terhubung dengan internet. Nah, kalau klien itu sama, Bapak Ibu, klien itu sama. Lalu untuk aplikasi nanti ada VHD yang dijalankan. Nah, topologinya yang membedakan adalah kebutuhan internetnya. Yang membedakan adalah kebutuhan internetnya. Kalau dia yang semi online, ini bandwidth-nya minimal 1 mega itu sudah cukup. Tetapi kalau yang full online membutuhkan 12 mega untuk 15 klien. Lah nanti Bapak Ibu ngitungnya tidak menyediakan 12 mega untuk 15 klien, tetapi yang untuk komputer proktor juga disediakan koneksi internet sendiri, minimal 5 mega stabil. Jadi Bapak Ibu kalau mau full online, minimal punya koneksi sampai 20 mega untuk 15 komputer, yang klien 12 Mbps, yang komputer proktornya juga ada koneksi sendiri. Nah, ini adalah contoh cek speed test, Bapak Ibu. Contoh cek speed test, saya cek ya. Ini saya coba cek. Ini koneksi yang saya gunakan, Bapak Ibu. Kita lihat ini untuk upload-nya dan download-nya. Maksudnya dedicated itu upload dan download itu sama, Bapak Ibu. Upload dan download-nya itu sama. Maka kalau koneksi seperti ini, saya baru boleh mengatakan bahwa koneksi saya ini kisarannya 5 mega, Bapak Ibu. Koneksi saya ini kisarannya 5 mega. Maka kalau saya mau ujian modelnya online, berarti minimal saya punya 4 sumber yang sama. Saya punya 4 sumber yang sama yang digunakan untuk ujian. 1 digunakan untuk komputer proktornya sendiri, ini. 1 digunakan oleh 5 klien, 1 digunakan 5 klien lagi, 1 digunakan 5 klien lagi. Lalu Bapak Ibu harus menyediakan koneksi internet cadangan. Berarti Bapak Ibu punya koneksi paling tidak 5 koneksi. Bisa pakai MiFi, bisa juga pakai tower. Nah, kemarin ada yang menarik nih Bapak Ibu. Yang menarik itu diskusi saya dengan teman SMA Ponggol nih. Ini adalah koneksi internet di sekolah saya. Koneksi internet di sekolah saya.
saya dapat downloadnya memang 168, uploadnya 7. Maka saya hanya boleh mengatakan bahwa koneksi saya ini kecepatannya 7. Kenapa? Karena uploadnya hanya 7. Saya cek lagi juga sekian nih. Masih kisaran 7. Padahal downloadnya saya bisa dapat 191. Tetapi untuk ANBK itu ketika dedicated, berarti antara download dan upload itu sama. Nah ini paling besar saya dapat 8. Maka kondisi saat ini saya di SMP Negeri 2 dengan koneksi seperti itu tadi Bapak Ibu, saya downloadnya dapat hampir 190, hampir 200, tetapi saya tidak berani full online. Kenapa? Karena upload saya hanya sekian. Kalau saya mau full online seperti tadi itu, saya harus menyediakan koneksi internet, dengan kecepatan masing-masing misal 5, itu biar bisa digunakan untuk semuanya ini. Nah, ada solusi berikutnya nih Bapak Ibu. Solusi berikutnya, misal di tempatnya Bapak Ibu kok ada yang namanya ini. Ada yang namanya Telkomsel Orbit, tapi nanti dicek ya. Nanti dicek koneksinya seperti apa. Kalau Bapak Ibu beli yang Orbit Max, dia bisa sampai 50 mega, download uploadnya bisa sampai segitu enggak? Kalau tidak, berarti Bapak Ibu paling tidak membutuhkan yang Orbit Starlight ini paling enggak 2. 2 itu yang digunakan untuk utama, 1 cadangan, berarti jenengan belinya 3. Jadi yang ini dipakai 1 untuk klien, 1 untuk komputer proktor, 1 cadangan. Nah, ini bedanya antara online dan semi online Bapak Ibu. Lalu untuk penanganan masalah, ketika listrik mati berarti harus ada genset. Ini nanti disediakan saat ANBK utama. Lalu komputer proktor rusak, harus ada server cadangan. Menggunakan VHD backup hasil sinkron, ini juga ada. Nah, yang ada penyesuaian jadwal itu jika ada bencana alam, itu baru ada penyesuaian jadwal. Kalau listrik mati, komputer rusak, itu tidak akan ada penyesuaian jadwal. Lalu gangguan jaringan dan internet ini juga tidak akan ada penyesuaian jadwal. Kenapa? Karena SOP-nya harus ada internet cadangan. Lalu kalau peserta tidak hadir, tadi diganti dengan peserta cadangan jika sudah diketahui sebelumnya atau dibiarkan kalau memang tidak ada peserta cadangan. Oke, ini infrastruktur kita sudah bahas beberapa kali Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang perlu menjadi PR, terutama di teman-teman SD adalah listriknya di SD itu kami masih banyak menjumpai listrik-listrik di SD itu masih kecil Bapak Ibu. Nah, harapannya ke depan ketika Bapak Ibu pasti ada tambahan perangkat ya listriknya dinaikkan dulu. Nanti lihat promo-promo yang ada dari PLN, jenengan install saja PLN Mobile. Melalui PLN Mobile itu jauh lebih mudah, lalu juga langsung tahu untuk biayanya berapa. Ini kemarin ada promo tapi sudah berakhir 31 Agustus, kelihatannya ada promo diperpanjang sampai 30 September, nanti jenengan cek saja di PLN Mobile. Per KWH-nya sama ya Bapak Ibu, mulai 900 ke atas itu per KWH-nya itu sama. Oke. Lalu kalau untuk yang mandiri sudah kami jelaskan bagaimana mereka harus punya handle genset. Handle genset ini maksudnya ada 2 inputan sumber nih Bapak Ibu. Satu dari PLN, yang satu dari genset. Semuanya masuk ke handle, lalu outputnya satu nih. Ini yang masuk ke MCB. Nah, ini
Kalau Bapak Ibu menggunakan handle yang besar seperti ini, nggak mungkin ketemu nih arusnya yang genset dan PLN. Ini untuk mengamankan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu anggaran tidak masalah, Bapak Ibu bisa menggunakan yang otomatis itu juga bisa. Jadi begitu listrik mati, genset nyala, itu juga ada. Yang ini tidak kami rekomendasikan ya Bapak Ibu, jangan dipakai ini. Terlalu kecil, ini biasanya nanti bikin konslet. Yang pernah kebakaran di tempat kami kebetulan pernah SMP 2 Muntilan, 1 Salam, 1 Sawangan, 1 Mertoyudan. Karena biasanya tukang listrik itu maunya pasang yang gampang nih, yang kecil-kecil seperti ini. Tapi SMP beberapa sudah terbakar karena tukang listriknya nggak mau pasang, tidak mau manut sama kebutuhan. Maka yang SD jangan sampai kok menjadi korban. Ini contohnya, handle yang tadi Bapak Ibu. Ini pembagian MCB-nya, jadi masing-masing pembagian ruang itu sudah ada MCB-nya masing-masing, ini juga untuk pengaman. Nah, kalau kami cek ke SD-SD itu masih modelnya pakai sikring. Yang pakai sikring itu masih sebagian besar, jadi belum beralih ke MCB. Ini contoh genset yang sudah terpasang, Bapak Ibu. Genset. Nah, kalau Bapak Ibu pakai genset, pakai listrik PLN, perangkatnya Bapak Ibu akan lebih aman jika pakai stabilizer. Jika pakai stabilizer itu jauh lebih aman. Ini contoh stabilizer yang 10.000 volt ampere, yang ini 5.000 volt ampere. Bebannya bisa dibebani berapa? Kalau yang dibebani sampai 30 PC, paling tidak Bapak Ibu belinya yang 10.000 volt ampere. Tapi kalau dibebani hanya 15 PC, yang 5.000 pun cukup. Akhir dikonopo. Oke, kita lanjutkan ya. Ini contoh stabilizernya, Bapak Ibu. Nah, ini kabel nih. Kabel itu penting-penting dan sangat penting. Kejadian UNBK, kami pernah ada satu sekolah sampai terhambat karena instalasi listriknya terbakar. Instalasi listrik terbakar itu karena pakai kabel yang pipih yang untuk audio itu loh Bapak Ibu. Kami meminta Bapak Ibu pakai kabel itu ya 3 kali 2,5. Nah, jadi isinya segini. Ada groundnya. Ada ground itu tandanya perangkatnya kalau dipegang itu nggak nyetrum. Perangkat kalau dipegang itu nggak nyetrum itu berarti ada groundnya. Kalau yang ke masing-masing PC, kalau jalur utama 3 kali 2,5, kalau yang masuk ke PC 3 kali 1,5 tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak harus semuanya 3 kali 2,5 karena nanti instalasinya susah. Yang 3 kali 2,5 itu untuk jalur-jalur utamanya. Ini colokannya. Minimal Uticon, kalau uang nggak masalah Bapak Ibu belinya Bruco. Kalau uang nggak masalah. Nah ini harus ada UPS, Uninterrupt Power Supply. Minimal kalau UPS ini bisa bertahan sampai genset hidup, atau biasanya minimal 15 menit Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau di tempatnya Bapak Ibu ada stabilizer atau UPS, maka Bapak Ibu bisa cek di sini, inputan voltasenya itu berapa. Kemarin waktu kami cek ke daerah Kaliangkrek, itu ada sekolah yang inputannya hanya 170 volt. 170, nah itu akan cepat merusak perangkat. Maka bagi SD-SD yang sekiranya listriknya kok tidak stabil, mohon membuat surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Bapak Ibu menuliskan surat melaporkan bahwa listrik di sekolah kami, lokasinya di mana, gitu, alamatnya di mana, ini tidak stabil karena kami hanya mendapatkan voltase inputan misal 170 volt ampere. Nah, nanti surat tersebut mohon juga ditandatangani oleh kepala desa setempat. Nah, surat-surat tersebut dikirimkan ke bidang SD untuk selanjutnya dari Dinas Pendidikan
akan ada, Dinas Pendidikan akan ada surat tembusan kepada PLN. Sehingga nanti pas pelaksanaan itu harapannya tidak ada sekolah-sekolah yang bermasalah dengan voltase listriknya. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang listriknya bermasalah, listrik bermasalah itu voltasenya kurang, itu mohon membuat surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, disebutkan sekolahnya, nama sekolahnya, alamatnya, lalu melaporkan bahwa listrik yang kami terima di sekolah hanya mendapatkan voltase contohnya 170 volt gitu ya. Nanti di bawahnya juga diketahui oleh kepala desa setempat. Pengiriman suratnya dilewatkan bidang SD, untuk selanjutnya dari Dinas Pendidikan akan melampirkan surat-surat dari Bapak Ibu itu sebagai bahan dan sebagai informasi kepada PLN agar PLN juga segera memperbaiki jaringan yang masuk ke SD-nya Bapak Ibu semua. Terutama yang mandiri nggih Bapak Ibu, terutama yang mandiri jenengan cek nih inputan listriknya berapa. Karena begini, yang namanya peralatan elektronik, asupan gizi pertama adalah listrik. Nah, asupannya listrik kalau tidak stabil, maka juga alat elektroniknya Bapak Ibu cepat rusak. Nah, kalau tidak segera dicarikan solusi, Bapak Ibu hanya sedikit-sedikit rusak, akhirnya nggak jadi dimanfaatkan secara optimal. Nah, ini untuk switch hub-nya Bapak Ibu, ini untuk switch hub-nya. Pastikan yang dari besi ya Bapak Ibu, pastikan yang dari besi biar lebih stabil, karena kalau Bapak Ibu menggunakan yang dari plastik itu bisa terbakar. Ini contoh instalasinya, ini access point. Nah, ini contoh-contoh, ini tadi yang Telkomsel Orbit itu tadi Bapak Ibu. Ini contoh yang pakai Bayu, Nah, ini kabel Cat 6, ini adalah kabel Cat 6. Yang ini Cat 5. Kalau teknis ini kami sudah sampaikan kepada teman-teman proktor yang ANBK Mandiri. Ini adalah konektor RJ45-nya, Bapak Ibu. Ini juga konektor RJ45. Nah, ini adalah line tester. Line testernya jangan gunakan yang seperti ini, ya, Bapak Ibu. Line tester nanti gunakan paling enggak yang seperti ini. Nah, ini tang crimpingnya. Nah, ini hard disk untuk backup. Ini hard disk untuk backup. Nah, yang kami sarankan kalau ada anggarannya pakai SSD eksternal. Nah, ini adalah desinfektan spray. Desinfektan spray ini yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, ketika ada pergantian sesi, kami pasti akan semprot ruangan dengan desinfektan spray agar ruangan itu steril lagi. Nah, kalau ini adalah alat fogging, ini contohnya ya, alat fogging Bapak Ibu. Oke. Sementara ini Bapak Ibu, ini sudah ada yang resen, Pak Samsu. Silahkan jika mau bertanya, Pak Samsu sudah resen. Monggo. Halo, ya Oke, silakan. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang Bapak. Untuk yang disampaikan Bapak, ya. Kalau dari kami Tegarrejo, semua SD itu menumpang di SMP. Tidak ada yang mandiri. Artinya apa yang disampaikan tadi oleh Bapak, berarti yang kami tumpangi SMP 2 Tegarrejo dan SMP 1 Tegarrejo, Subhanul Waton, ada 3, Subhanul Waton, SMP 1 dan SMP 2. Teknisi berarti sudah
sudah mengetahui gitu ya Pak? Sudah Bapak. Jadi untuk yang mandiri sudah mengetahui. Nah, ini teman-teman yang menumpang tetap mengikuti informasi lewat web ANBK. Kalau secara teknis kan kedepannya pasti harapannya sekolah-sekolah yang mandiri juga tambah, begitu Bapak. Oh ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Samsu. Berikutnya Pak Lukman Haryadi, silakan. Mohon izin Pak Pram. Ya, silakan Bapak. Mungkin pertanyaan yang akan saya sampaikan agak tidak terlalu ke teknisnya, tapi menjadikan pertanyaan dari beberapa kepala sekolah juga, terutama di bendahara BOS Pak Pram. Oh ya. Terkait sama kita yang SD itu ketika mau menumpang itu menurut saya bahasanya ada kontribusi atau ada biaya bayar atau enggak gitu untuk teman-teman yang bayar di banyak terus untuk persiapan karena satunya SD saya itu kan SD harus ada persiapan gitu. Mbak, mohon izin apabila diizinkan nanti tolong yang sedang dibahas Pak Pradi operator kecamatan Telegram. Terima kasih. Oh ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini untuk biaya pasti akan ada biaya yang muncul. Tetapi ini sudah diatur juga. Ini juga sudah diatur di pos kaitannya mengeluarkan ketentuan untuk memastikan kewajaran biaya dalam penerapan prinsip berbagi sumber daya antara satuan pendidikan yang menumpang dan satuan pendidikan yang ditumpangi dengan ketentuan yang berlaku. Nah, biayanya contohnya begini Bapak Ibu, biaya yang muncul ya. Kalau untuk listrik, internet utama, komputer, itu tidak akan ada biaya sewa. Tetapi biaya pasti akan muncul ketika untuk sewa genset pas pelaksanaan ANBK utama. Lalu yang kedua, akan muncul biaya juga untuk proktor dan teknisinya. Lalu juga akan muncul biaya untuk yang tadi kami sampaikan, pembelian seperti desinfektan spray, lalu untuk kebersihan, itu pasti muncul. Tetapi untuk sabun, hand sanitizer, karena SMP juga biasa membeli, pasti itu tidak akan muncul. Nah, itu akan dirembuk secara kekeluargaan, Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir, itu akan dirembuk secara kekeluargaan. Begitu, Bapak. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, dari SD Negeri Tegalrejo, silakan. Terima kasih atas waktunya. Tadi kan disampaikan oleh Bapak bahwa jika ada siswa cadangan siswa utama. Ya. Nah, itu karena di sekolah kami kan ada salah satu siswa yang keluar. Itu kalau misalkan diambilkan satu lagi dari siswa cadangan, itu nanti bagaimana prosesnya? Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk siswa cadangan, prosedurnya begini. Saya perlihatkan, ya. Ini kami sudah membuatkan form untuk mengakomodir pengaktifan siswa cadangan. Silahkan nanti mengisi form berikut. Lalu langkah-langkahnya masuk ke halaman web ANBK, pilih menu aktivasi peserta cadangan, pilih menu tambah untuk memilih peserta utama yang tidak hadir, menunggu konfirmasi dari Protek Dinas yang akan tampil dan terisi secara acak nama peserta cadangannya.
Ini prosedurnya. Jadi Bapak Ibu walaupun jenengan menumpang, tapi Bapak Ibu juga wajib masuk ke Telegram biar informasi-informasi seperti ini juga tersampaikan ke Bapak Ibu semua. Begitu Ibu, terima kasih. Nggih Pak, nanti bisa dikirim lagi nggih di grup WA atau Telegram, soalnya baru saja masuk. Kalau di Telegram kan masih tersimpan walaupun jenengan baru masuk. Jadi lihat scroll ke atas saja. Oh iya Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, tidak ada ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada dari Mas Hari bagaimana? Mas Hari sudah tidak ada pertanyaan ini? Kalau tidak ada tak matur sebentar. Sebelum tutup Mas Branta nanti. Oh, dari Pak Wahyudi ada tambahan Pak Wahyudi? Tadi hanya ini secara teknis karena ini tidak masalah ya. Kalau memang itu termasuk di mana saat kita sedang bertatap maya, berkoordinasi seperti ini, ada hal yang mungkin ini secara etika karena tadi belum dijelaskan oleh Pak Hari bahwa kaitan ke depan kita akan sering melakukan seperti ini. Monggo Bapak Ibu bahwa di sekolah Bapak Ibu untuk secara jaringan internet, monggo Bapak Ibu agar jaringan internet ini diperkuat atau paling tidak stabil untuk kegiatan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan-kegiatan seperti dinas ini, mohon untuk Bapak Ibu mungkin dalam pemberian nama, tapi ini alhamdulillah secara umum sudah sesuai bahwa karena kita ini kegiatan dinas, monggo dalam pemberian atau rename-nya itu agar yang resmi Bapak Ibu, supaya kita bisa melihat, karena di sini ini dilihat secara umum sekabupaten misalnya, ini yang dinas yang resmi. Contoh misalnya ada contoh-contoh yang mungkin ada masih kurang pas karena sifatnya pribadi. Contohnya misalnya Mbak Ida Cantik, itu tidak terlalu misalnya Gus Dekleng, Mas Poleng, Mas Bro dan sebagainya, itu mohon untuk nanti suatu saat kita ke depan karena sering seperti ini diberi identitas yang jelas Bapak Ibu, sehingga kita tidak secara persepsi kita mungkin bagus langsung nama atau sekolah bisa, misalnya contoh yang sudah ada, contoh misalnya kita lihat Ahmad Yusuf Effendi SD Negeri Polengan, itu silakan monggo Bapak Ibu. Ini untuk kita, ini ada sebuah kesepakatan, ada aturannya. Kemudian foto silakan Bapak Ibu, silakan foto, karena foto ini simbol panjenengan, monggo cari yang terbagus. Kalau tidak ada yang misalnya resmi atau apa, intinya yang sopan. Tapi jangan foto-foto yang kira-kira itu secara simbol itu kurang pas. Ada yang misalnya simbol hewan, tapi hewan ya ayo monggo karena jenengan suka apa atau simbol apa terserah monggo, tapi intinya simbol itu yang kita secara dinas resmi dan sebagainya. Kemudian saat bertanya monggo sudah bagus untuk raise hand dan sebagainya. Ini sekedar untuk info karena kita ke depan akan melaksanakan kegiatan seperti ini, tatap maya mungkin akan intensitasnya akan lebih sering. Terima kasih Pak Pran, monggo waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Bapak Ibu, ini untuk kamera mohon dihidupkan. Kita akan ambil gambarnya Bapak Ibu sekaligus untuk laporan. Ini mohon kita ada 12 halaman, nanti dari satu-satu dulu ya. Yang bersedia untuk menghidupkan kamera akan kami Pak Pram sebelum dilanjut. Oh ya. Nggih.
Silahkan Ibu. Ya, saya pengawas Kecamatan Sawangan Susaemi. Ingin menanyakan masalah listrik sudah diantisipasi dengan genset. Kemudian untuk sinyal mungkin juga yang ditumpangi itu sudah ada solusinya sendiri-sendiri. Tapi justru malah yang dari siswa itu sendiri, karena di daerah Sawangan itu kan banyak sekali anak-anak yang dari, nah itu kan belum pernah sama sekali memegang laptop. Nah ini mohon yang sekolah yang ditumpangi menjadwalkan untuk latihan siswa-siswa yang mau ANPK, karena memang belum pernah membuka laptop. Jadi nanti kalau dia pintar mengisi, pintar menjawab, tapi justru malah operasionalnya untuk mengoperasikan laptop itu yang tidak bisa atau belum lancar. Tolong ini disampaikan ke sekolah-sekolah yang ditumpangi agar menjadwalkan untuk latihan 1 kali, 2 kali, bahkan 4 kali. Itu terima kasih Mas Pram. Terima kasih Ibu. Ini tadi untuk penjadwalan itu seperti yang kami sampaikan, karena kaitannya dengan ANPK paket C, paket B, kami paling cepat di minggu kedua bulan Oktober. Tapi untuk berapa kalinya kami akan istilahnya tidak hitungan lah Bapak Ibu, sesuai kebutuhan, butuh sampai 3, 4, 5 kali kami siap. Tapi intinya yang pasti anak mampu mengoperasikan komputer untuk menjawab soal, targetnya sampai itu. Begitu Ibu. Ya, terima kasih. Sami-sami. Monggo. Mungkin tambahan Mas Ram. Silakan. Monggo. Tadi menggarisbawahi dari Pak Kasih tadi yang pertama, yang tadi bahwa memang betul siswa itu harus belajar cara memegang alat. Artinya sebenarnya belajar memegang alat kan tidak harus ke sekolah yang ditumpangi, tapi mereka bisa belajar adanya, sementara kan bisa sambil belajar latihan soalnya di Pusmenjar itu Pak Pram. Jadi mereka belajar tidak harus di sekolah yang ditumpangi dulu sebelum ada jadwal untuk simulasi dan itu Mas. Oke, terima kasih Mas Hari. Ini tadi putus-putus, tapi nanti semoga di rekaman bisa bagus Mas Hari. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Kami kembalikan sepenuhnya kepada Mas Hari. Halo Mas Pram. Halo. Saya mau izin tanya Mas Pram. Silakan. Monggo. Saya itu ada Pak Ahmad Yusuf itu. Kepada Pak Ahmad Yusuf, silakan. Pak Ahmad Yusuf sudah resen. Sebentar nggak Ibu dari Korwil Secang. Pak Ahmad Yusuf dulu. Saya Pak. Silakan. Ya, gini Pak, Mas Pram. Saya di SD saya itu terdata 28 sudah fix. Nah, kemudian salah satu siswa itu baru kemarin keluar mengikuti orang tua ke Bangka. Nah, kemudian sudah saya keluarkan, itu nanti berpengaruh tidak Pak? Atau solusinya bagaimana? Karena sudah saya keluarkan dari Dapodik. Terima kasih. Tidak apa-apa, nanti di web ANPK jenengan tuliskan saja di berita acara anak tersebut keluar. Tidak masalah. Jadi dikeluarkan saja, sudah keluar, nanti di berita acara dituliskan anak tersebut keluar, pindah kemana, mengikuti orang tua. Begitu Bapak? Berikutnya dari Korwil Secang. Monggo dari Korwil Secang. Terima kasih kesempatannya Mas Pram. Matur saja ini tentang
saya tadi mengikuti tentang kegiatan Zoom ini untuk pengawas yang hari ini mengikuti atau diutus untuk mengikuti Zoom. Tadi itu ada di Telegram, apakah juga diikutkan di grup itu atau tidak? Karena memang rasanya juga kok penting sekali ya kalau melihat materinya, kemudian apa-apa yang dilakukan sekolah. Kalau pengawasnya tidak tahu, terus bagaimana? Ini kan terus maksud saya supaya kami juga bisa pantau mengikuti jalannya, tidak hanya hal-hal yang hanya datang ke sekolah, tapi lewat mungkin di Telegram itu kami bisa baca-baca atau mengikutinya, atau memang tidak disertakan. Terima kasih Mas Pram. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kami malah sangat berharap dari Bapak Ibu pengawas Korwil itu bersedia untuk mengikuti yang di web Telegram, karena informasi dan Bapak Ibu nanti kalau mau meminta laporan juga lebih cepat karena semua sekolah juga ada di situ. Lalu Bapak Ibu memantau juga pasti akan lebih cepat. Nah, nanti monggo mawon Bapak Ibu untuk linknya nanti akan kami serahkan ke Mas Hari biar dibagi kepada Bapak Ibu Korwil, sehingga harapannya kami sangat senang sekali Bapak Ibu kalau dari Korwil itu juga ikut memantau biar semua pelaksanaan ANBK ini kok tambah lancar ketika dari Bapak Ibu Korwil itu juga kerso untuk mengawal sampai akhir. Begitu Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Taparan? Monggo berikutnya Mas Hari. Oh nggih, Bu. Ono sing anu kan iki. S6. Nggih, monggo berikutnya Mas Hari, silakan. Ada tambahan lagi? Halo Mas Hari. Atau ada Oh ya, silakan Mas Hari. Oke. Menambah yang terkait data. Oke. Terkait dengan data peserta Mas Bram, sampai saat ini kan kami belum tutup, artinya bila masih ada perbedaan antara DNS yang kami share dengan Dapodik yang mungkin sudah ada perubahan, monggo diusulkan lewat operator sekolah, jumlah yang di DNS berapa, yang di Dapodik mestinya berapa, nanti coba kita upload ulang. Namun hari kemarin memang ada yang agak upload ulang, ada yang berhasil dan ada yang tidak. Perlu kita pada Bapak Ibu bahwa seandainya ada anak 29 yang di Dapodik 29 ternyata di DN bisa penelitian nanti 28 gitu. Ya, monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Hari. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi Mas Hari. Oh, silakan Bapak Ibnu Fajar. Oke, monggo. Begini Pak Pram, ini kan punya SD saya kan kemarin ada siswa salah rombel ini. Nggih. 6 itu Kak 5. Kemudian ada siswa di rombel kelas 5. Nah, ini kan ajukan untuk siswa yang salah rombel itu kan sudah sesuai Mas ya? Ya. Ya, nah sudah sesuai. Tapi untuk DNS yang awal di-share itu kan kalau jumlah tetap sama 26. Cuma ada satu nama yang terjadi pergeseran tadi ya.
yang itu bagaimana solusinya, Mas Bram? Nggih, kalau untuk data secara dapodik dibetulkan dulu, secara dapodik dibetulkan dulu. Kalau ya, di web BioUN nanti koordinasinya dengan Pak Hari. Koordinasinya dengan Pak Hari, konsultasinya dengan Pak Hari, bagaimana caranya itu Pak Hari yang lebih tahu. Jadi perbaikan data yang di BioSD nanti yang menangani Pak Hari. Tapi yang pasti di dapodik dibetulkan dulu. Ya, Begitu? Sudah. Oh ya. Mas Hari, kalau mau generate lagi itu. Halo Mas Hari. Oke, nanti biar konsultasinya di grup pakai teks aja ya Bapak Ibu, karena gimana? Oh ya. Ini tadi untuk data dapodiknya udah dibetulin, tapi untuk data dia butuh generate lagi di BioSD. Diusulkan saja kalau nanti ada perubahan data, Mas. Oh, nggih. Itu Mas jawaban dari Mas Hari. Baik, kalau iya. Nggih. Monggo berikutnya Mas Hari, kalau kelihatannya sudah, ada SD Negeri Mendut ini masih mau bertanya, silakan. SD Negeri Mendut. Silahkan SD Negeri Mendut. Oh, sudah nggak ada pertanyaan, Mas Hari? Atau ada tambahan? Dari SD yang mandiri mungkin kemarin ada masalah, mungkin bisa ditanyakan sekalian, mumpung masih ada waktu. Secara teknis. Bapak Ibu, kalau mau merubah moda ujian, terutama yang mandiri dari semi online ke online atau dari online ke semi online, sebaliknya Bapak Ibu bisa langsung eksekusi di Verval TIK-nya. Jenengan bisa langsung masuk ke Verval TIK jenengan, langsung eksekusi di situ bisa. Itu nggih, Bapak Ibu. Ini dari SD Negeri Mendut, silahkan. SD Negeri Mendut. Selamat siang Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami mau bertanya, yang dari SD Mendut itu ada satu anak ABK, itu anak berkebutuhan khusus, tunarungu wicara, ternyata itu kok ikut terdaftar. Nah, seumpamanya mau kita ganti dengan cadangan gitu bisa enggak, Pak? Sangat bisa, nanti di berita acara dituliskan anak tersebut tidak dapat mengikuti dengan alasan ABK itu, lalu kita aktifkan untuk peserta cadangannya. Nah, yang pasti begini, jenengan di data dapodiknya anak tersebut sudah ditulisi ABK belum? Sudah Pak. Sudah, di data dapodiknya udah ya? Iya. Oke, tapi nggak apa-apa kalau memang dari sekolah itu menghendaki mau diganti yang cadangan, kita pengaktifan peserta cadangan. Prosedurnya lihat di Telegram itu. Oh, iya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, sami-sami. Monggo berikutnya. Monggo berikutnya, apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kelihatannya nggak ada, Mas Hari. Mau ditutup? Ya. Jadi sudah cukup ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, nah kita tutup sekalian. Bapak Ibu, harapannya nanti mungkin kita bisa zoom lagi, tapi acara santai bisa ya Mas Pram, mungkin tanya jawab bila bisa. Mungkin masih banyak permasalahan di lapangan gitu ya, jadi kita bisa. meeting tapi non formal, artinya kita bincang-bincang gitu saja, mungkin nanti suatu saat secara mendadak kita buatkan link gitu saja, Mas Pram. Ya, siap. Untuk biar nanti kedepannya menjelang hari hanya kita tidak mau dan butuh pengalaman yang banyak dari teman-teman SMP dan perlu bimbingannya juga.
Demikian Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin.